Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai virus COVID-19. Setelah ini saya akan membagi satu kelas menjadi dua kelompok. Untuk kelompok 1 beranggotakan Ardita dan Ila, dan untuk kelompok 2 beranggotakan Saniah. Kelompok 1 topiknya mengenai asal-usul virus COVID-19, dan kelompok 2 topiknya tentang proses penularan dan pencegahan virus COVID-19. Hasil dari setiap kelompok nantinya dapat dipresentasikan di depan teman-teman menggunakan PPT. Kemudian setiap anggota kelompok dapat bertanya mengenai presentasi kelompok lainnya. Setiap mengajukan pertanyaan akan saya beri nilai plus. Apakah dapat dimengerti? Mengerti, Bu. Silakan dikerjakan. Untuk yang sudah selesai dapat langsung dipresentasikan. Saya sudah Ibu dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi. Iya, silakan. Baik, saya izin share screen. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya, Sania, dari kelompok 2 akan memaparkan tentang COVID-19 dengan tema proses penularan dan pencegahan COVID-19. Jadi, apa itu COVID-19? COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus bernama SARS-CoV-2 atau seringkali disebut virus corona. SARS-CoV-2 merupakan virus yang pada awalnya berasal dari kelelawar dan kemudian bisa menulari manusia. Virus COVID-19 ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina. Kemudian cara penularan COVID-19, yang pertama melalui droplet. COVID-19 dapat ditularkan melalui droplet atau percikan orang batuk, bersin, atau berbicara. Kemudian kontak erat dengan pengidap atau orang tersebut pernah terserang COVID-19. Kemudian menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi. Karena virus corona dapat bertahan pada permukaan benda mati selama berjam-jam sampai berhari-hari. Namun virus corona tidak menular melalui udara. Kemudian ini adalah gejala-gejala yang ditimbulkan dari COVID-19. Jika mengalami salah satu gejala tersebut, dari gejala-gejala ini yakni demam lebih dari 38 derajat Celcius, batuk pilek, letih lesu, sesak nafas, maka dapat dipastikan bahwa dia terinfeksi COVID-19. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan tetap stay at home, yaitu tetap di rumah, kemudian jaga jarak, kemudian menggunakan masker, rajin mencuci tangan dan membersihkan dan menggunakan hand sanitizer. Kemudian melakukan vaksin sesuai anjuran pemerintah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Silahkan apabila dari kelompok lain ada pertanyaan. Baik, silahkan Ila. Iya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya ingin bertanya kepada Sania, bagaimana upaya pencegahan COVID-19 saat kita berada di kendaraan umum? Baik, terima kasih pertanyaannya Ila. Menurut kelompok kami, kelompok 2, pencegahan yang dapat dilakukan untuk menghindari COVID-19 di kendaraan umum adalah membatasi memegang pegangan pada bus atau kereta atau kendaraan umum lainnya. Kemudian menghindari menyentuh wajah atau hidung atau mulut
atau mata dan atau bagian tubuh lainnya agar terhindar dari virus corona. Kemudian menjaga jarak dengan menghindari jam-jam sibuk. Apakah jawaban saya bisa menjawab pertanyaan Ila? Iya, terima kasih sudah terjawab. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi selanjutnya bisa dilanjutkan kelompok 1. Baik, Ibu, izin share screen ya. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ardita dan Ila akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang asal-usul COVID-19. Next. Virus corona, virus zoonotik transmisi dari hewan ke manusia. Virus RNA yang bersirkulasi di hewan unta, kucing, kelelawar, dan lain-lain. Dapat menginfeksi ke manusia. SARS, MERS, dan COVID-19. CFR SARS 10%, MERS 37%, dan COVID-19 3,4%. Kode genetik virus COVID-19 mirip virus SARS. Next. Transmisi. Manusia versus manusia. Via droplet atau batuk dan bersin. Kontak dekat personal atau sentuhan jabatan tangan. Menyentuh benda yang terdapat virus, kemudian menyentuh hidung sebelum mencuci tangan. Selanjutnya, kontaminasi feses. Selanjutnya, penelitian masih terus berlanjut. Next. Tanda dan gejala. Yang pertama ada pilek, demam, batuk, sakit tenggorokan, dan sesak napas. Kondisi yang dapat memperberat manual asma, diabetes, dan jantung. Next, selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya. Baik, selanjutnya ada situasi epidemiologi. Next. Tanggal 31 2019, laporan kasus pneumonia tidak diketahui penyebab. Provinsi Hubei bulan 1 tahun 2020 terkait dengan suatu pasar di Wuhan. The Huanan Seafood Wholesale di Wuhan ditutup. Pada tanggal 11 bulan 12 sampai 12 bulan 1 tahun 2020 secara epidemiologi outbreak berkaitan dengan satu pasar di Wuhan. Pada 10 bulan tanggal 22 bulan 1 2020 15 pekerja medis terinfeksi, satu pasien dalam kondisi kritis. Tim di Cina mengonfirmasi virus Wuhan dapat transmisi melalui manusia ke manusia. Teridentifikasi 15 staf rumah sakit terinfeksi. 100 kota di Cina dikarantina. Untuk kondisi terkini, WHO menyatakan pandemi global virus corona pada tanggal 13 Maret 2020. Kasus penyebaran dilaporkan dari 141 negara. Tiap jam kasus terus bertambah dan semakin meluas ke berbagai negara. Next. Anjir. Selanjutnya, situasi global COVID-19
per 15 Maret 2020. Total kasus terkonfirmasi 156.112 kasus dengan 5.829 kematian dan sembuh 73.955 pasien. Global CPR 3,7%. Kasus di Cina sebanyak 80.176 kasus dengan 3.100 kematian dan sembuh sebanyak 69.342 pasien. Kasus penyebaran dilaporkan dari 141 negara. Di Indonesia, 117 kasus konfirmasi, 5 meninggal, dan 8 sembuh. Direktur Jenderal WHO pada tanggal 13 bulan 3 tahun 2020 menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global virus corona. Next. 10 negara dengan kasus COVID-19 terbanyak. Yang pertama ada Cina dengan 8.976 kasus, dengan angka kematian 3.100 orang. Italia 21.157 kasus, kematian 1.441. Iran 12.729 kasus, kematian 611. Korsel 8.086 kasus, kematian 72. Spanyol 6.391 kasus, kematian 195. Jerman 4.585 kasus, kematian 9. Perancis 4.480 kasus, kematian 91. Amerika 2.725 kasus, kematian 37. Swiss 1.359 kasus, kematian 13. Dan yang terakhir Inggris 1.143 kasus dengan kematian 21. Next. KLB COVID-19 sebagai isyarat manusia membatasi diri untuk tidak mengkonsumsi hewan liar sebagai pencegahan penyakit infeksi zoonosis. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ingin bertanya, bisa raise hand terlebih dahulu. Saya izin bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaan saya adalah bagaimana kondisi penyebaran COVID saat ini? Terima kasih. Izin menjawab untuk pertanyaan Sania. Untuk penyebarannya sendiri saat ini sudah menyebar di 141 negara. Baik, terima kasih atas jawabannya. Terima Baik, kasih. Sekian anak-anak. presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, presentasi dari dua kelompok tadi sudah bagus, sudah mewakili dari penjelasan saya, dan karena waktu pembelajaran sudah habis, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih atas semua yang telah berpartisipasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.